Sahabat Asita dan sahabat pariwisata di seluruh Indonesia, seperti biasanya juga sudah hadir di antara kita Ibu Ketua Umum DPP Asita yang sama-sama kita banggakan, Ibu Dr. N. Rusmiati. Beliau akan menyapa Anda semua dan menyampaikan acara ini. Bu Ketum, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, bangga Asita. Yang kami hormati Direktur Niaga dan Kargo Garuda Indonesia, Bapak Muhammad Rizal Pahlevi. Terima kasih Pak, terakhir kita ketemu juga, dan terima kasih betul yang tadi kata moderator kita, jam 12.15 dirut langsung Pak Irfan sempat bilang mau ketemu dengan Menteri. Namun Pak, terima kasih, salam hormat saya dengan Pak Irfan, karena dia selalu menjawab 5 menit terus tanpa, udah kayak sahabat aja, tidak usah pakai surat-surat. Nah itu terima kasih sekali. Sekarang saya sangat mudah untuk berkomunikasi dengan Dirut Garuda, dan juga terima kasih Pak, saya sampaikan ke Garuda, tim Garuda, Pak Ardika, Pak Fahmi, Mbak Widi, dan yang lain-lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Sama sekali lagi terima kasih. Jika saya meminta harga, meminta request tanpa perlu surat lagi, inilah yang saya sangat suka Pak. Mudah-mudahan itu dilanjutkan. Dan supaya Bapak ketahui juga, ini kemarin itu Asita pada saat COVID, kita pun sempat mengeblok Pak Jakarta Kuala Lumpur yang lebih dari 70% dari kapasitas penerbangan seat. Jadi kita selalu bekerja sama dan mudah-mudahan ini berjalan terus. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Rita, teman saya nih yang sudah lama-lama saya masih belajar. Bu Rita sudah keren, sudah pakai uniform di Swiss Air, saya udah seneng banget kalau ngelihat Bu Rita pada saat itu, dan akhirnya sekarang menjadi Country Manager of Indonesia Ayata. Terima kasih waktunya, walaupun dengan sibuknya, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan mengenai Ayata. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Senior Sales Manager Lion Air, Bapak Muhammad Helmi. Sama terima kasih selalu Pak Helmi ya. Kita terakhir juga malam, kalau Pak Helmi ini tengah-tengah malam nih, biasanya kita kemarin catat pesawat biasanya di atas jam 10 malam. Terima kasih juga setiap saat 5 menit menjawab. Mudah-mudahan di sini anggota Asita mengerti betapa Garuda, kemudian Lion Air, penerbangan yang lain-lain cukup sangat efektif dan kooperatif untuk kerjasama dengan Asita. Kemudian juga greeting from Asita, tapi belum datang, Country Manager Etihad Indonesia, Pak Yarub Muhammad Obaidallah. Mudah-mudahan ya juga tadi kata Pak Momos tidak confused dengan time-nya ya Pak. Ya, yang terhormat juga Ibu Masura, thank you, ini selalu berenergi. Kemudian koordinator bidang tata tiketing DPP Asita, Bapak Heri. Kemudian kepada Ketua DPD Asita 34 Provinsi, Ketua dan Pengurus Asita se-Indonesia, dan para anggota Asita, dan kemudian kepada hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini saya untuk menyebutkan nama udah banyak ya, jadi saya untuk mempersingkat waktu, intinya saya sangat terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ini adalah Asita, setiap Sabtu kita berbincang bisnis Asita. Intinya itu bagaimana dalam pasca COVID ini kita bisa pulih kembali dan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi semasa sebelum COVID. Tentu supaya diketahui Asita adalah kurang lebih membernya 7.000 travel agent dan terdiri dari 34 provinsi, dan 60-70% itu adalah untuk tiketing. Walaupun Asita itu ada inbound, outbound,
umrah, Holy Land, tapi perlu kita ketahui apapun paket itu harus juga berkaitan dengan tiket. Bahkan sekitar kembali lagi 67%. Sehingga perbincangan hari ini sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu. Oh ya, saya juga terima kasih, maaf ada teman saya ini dari Scott dan Delta, Pak Yoyon, dan banyak lagi airline-airline yang antusias Bu Masyura, dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut demi kerjasama yang sudah baik dan akan lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum atas sambutan hangatnya kepada kita semua, kepada narasumber dan seluruh teman-teman Asita dan teman-teman pariwisata di seluruh Indonesia. Teman-teman, permasalahan tata niaga tiketing khususnya antara Biro Perjalanan Wisata dan airline akhir-akhir ini cukup menyita perhatian kita. Kita tahu bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di antara kita. Artinya sebagai travel agent, kita melakukan penjualan mewakili airlines kepada customer kita. Tapi di lain pihak juga kita juga mewakili airline di hadapan customer kita. Ada beberapa permasalahan, seperti biasa dalam bisnis selalu ada permasalahan. Dan kita menginisiasi acara hari ini untuk saling berdiskusi, untuk tahu seperti apa sih airline mempunyai kebijakan di tengah pandemik dan di masa recovery ini, sehingga teman-teman tahu apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh airline dan apa juga kebijakan yang nanti akan diterapkan airline. Kita yakin bahwa pandemik COVID-19 ini sudah merubah semua tatanan bisnis, tidak hanya di bisnis airline saja, tetapi juga di bisnis-bisnis yang lain. Dan kita berharap dengan duduk bersama-sama, dengan berdiskusi, dan juga saling terbuka terhadap permasalahan-permasalahan, baik itu yang ada di kita, di Biro Perjalanan Wisata sebagai intermediaries, maupun di airline sendiri. Kita dengan duduk bersama, kita akan meningkatkan saling pengertian, karena kita yakin dan kita percaya bahwa hubungan baik yang terjalin antara BPW dengan airline yang sudah puluhan tahun ini tetap harus kita pertahankan. Kita tahu bahwa anggota Asita yang jumlahnya ribuan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di pelosok sana, tidak akan bisa digantikan oleh online travel agent yang mungkin hanya untuk customer yang berada di kota besar dan mengerti tentang masalah teknologi. Tetapi kita yakin dan percaya di Indonesia ini, customer yang menggunakan angkutan udara itu tersebar sampai ke pelosok-pelosok pulau yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan anggota kami yang tersebar di pelosok-pelosok Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai diskusi dengan para narasumber kita yang luar biasa hari ini, izinkan saya untuk meminta Korbit Bidang Tata Niaga DPP Asita, Bapak Heri Setiawan, untuk menyampaikan pengantar dalam diskusi kita. Pak Heri, silahkan Pak. Baik, terima kasih waktunya Ibu Masrurah. Sudah kedengaran ya? Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan bangga Asita. Yang saya hormati Bapak Direktur Niaga Garuda Indonesia, Bapak Muhammad R. Pahlevi, Senior Sales Manager Lion Air Bapak Muhammad Helmi, ini kemudian National Sales Manager AirAsia Ibu Dona Kusumaningrum, kemudian Country Manager of Ayata Indonesia Ibu Rita Rompas. Mohon maaf Bu, sekalian ini store muka karena saya yang ditunjuk dari salah satu yang ditunjuk oleh Ibu Ketum untuk kalau berhubungan dengan Ayata, tapi selama ini Pak Gunadi yang datang. Sekaligus, oke. Terus kemudian Bapak ini belum datang ya dari Etihad, Bapak belum, Jarus. Pak. Iya. Seluruh ketua DPD Asita yang hadir di sini dan para senior dan rekan-rekan Asita serta seluruh yang join pada acara siang hari ini. Siang ini kita bincang-bincang untuk mengurai permasalahan yang kita hadapi bersama selama pandemi COVID-19. Oh, mohon maaf juga. Terima kasih juga ada Bu Ketum ya.
Baik. Jadi semenjak COVID-19 melanda Indonesia, hampir semua sektor terdampak, terutama sektor transportasi udara, yang juga merupakan salah satu komponen utama dari pariwisata, mengakibatkan kita semua kalang kabut menghadapi kejadian-kejadian di lapangan yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh masing-masing sektor demi menyelamatkan usahanya. Ya kalau kita sebut itu masa-masa panik di mana orang hanya berpikir yang penting selamat dulu jalan usaha kita. Yang lain urusan nanti, dan hal ini telah mengakibatkan banyak kekacauan dalam sistem ketataniagaan. Sehingga menambah kerumitan-kerumitan permasalahan yang memang sudah ada juga sebelum adanya COVID. Setelah lebih dari 2 bulan kita menjalani ini semua, dan halo, suara. Iya, Dan Pak meskipun saat Heri. ini status gawat darurat pandemi COVID-19 belum dinyatakan selesai, akan tetapi seharusnya kita sudah melewati masa-masa kejutan, dan kita sekalipun masih berada dalam masa pandemi, saya rasa kita sudah mempunyai kemampuan adaptasi melalui hal-hal yang kita alami selama ini, dan kita mulai tumbuh, dan dengan menghasilkan standar-standar baru yang tersesuaikan oleh keadaan. Tidak ubahnya seperti kalau lagi ada banjir melanda ya, saya pikir ya. Hal yang pertama setelah banjir atau musibah itu pergi, yang kita lakukan pasti berkoordinasi agar semua bisa kita susun kembali dan kita membangun kembali dengan kesepakatan sehingga keadaan setelah bencana itu bisa terwujud lebih baik daripada sebelumnya. Jadi momentum ini kita ambil positifnya aja. Bukannya masing-masing membangun dengan selera sendiri-sendiri yang akhirnya malah menjadi buruk dibanding sebelum datangnya musibah. Bahwa kejadian ini mendunia dan semua sektor saling terkait. Maka salah satu cara yang terbaik adalah, kalau menurut hemat kami, adalah meriset semuanya. Contoh kalau itu salah satu cara paling mudah, kalau HP kita bingung, kita hang, kita bisa cari. Cara adalah factory setup, yaitu kembali ke tatanan produsennya. Sama dengan yang kita lakukan selama ini. Yang kita harapkan juga setelah ini ya, factory setup. Kembali ke settingan yang mendasar sebuah ketataniagaan. Bukan berarti kita kembali ke zaman kuno, Pak. Bukan berarti kita harus kembali ke zaman tiket masih pakai audit kupon ya mungkin ya. Jadi situ karena kita semua di sini ada yang sudah sampai 40 tahun ini agen di sini. Tidak, tapi dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada, yang semua itu bisa kita gunakan untuk menciptakan sumbat atas menutup kelemahan-kelemahan sistem tata niaga yang lalu. Seperti misalnya bahwa airline sekarang itu sebetulnya sudah sangat tertolong oleh situasi dibanding kalau yang dulu. Dulu airline betapa perkasa. Mereka menerbangkan penumpang padahal uang itu masih di agen, belum disetorin. Kita masih pakai audit kupon di sini ya. Penumpang sudah terbang, penumpang sudah ini, uang masih di agen. Dan dengan kondisi sekarang, airline bisa memanfaatkan situasi itu bahwa setiap penumpang yang terbang, itu uang sudah terbayar. Dan kemudian juga, kalau dulu sering dengan IT yang masih terbatas, sering pesawat itu terbang atau boarding, kondisi pembukuan penuh, tapi ternyata isinya separuh. Nah ini kan sudah tidak terjadi sekarang, hal itu bisa diminimalisir. Sehingga maksud kami di sini menyampaikan bahwasanya dengan kondisi itu saja, airline harusnya sekarang itu lebih baik daripada yang dulu. Tanpa mengurangi maksudnya hak-hak atau mengurangi ya kenyamanan kita bersama dalam berpartner. Setting komponen utama yang kita jadikan adalah keseimbangan di mana semua pelaku, baik maskapai, channel-channel penjualan besar maupun kecil, masyarakat, pengguna, akhirnya semua mendapatkan posisi yang sepantasnya. Sehingga ekosistem kita dapat terwujud dalam sebuah ketataniagaan yang berimbang dan sustainable. Seperti saya sampaikan tadi atau juga disampaikan kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya agen merupakan distributor yang menjadi partner utama airline yang ikut membangun airline itu sendiri.
Yang telah disampaikan juga kemarin oleh Dirjen Perhubungan Udara atau dari INAKA juga menyatakan bahwasanya agen merupakan channel penjualan mitra yang mempunyai posisi strategi sebagai garda depan dalam proses pendistribusian tiket. Seperti yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian kami di Asita. Kami dibanding dengan OTA besar yang terjadi selama ini, itu ada bedanya Bapak sekalian. Jadi kami berjualan tiket, kami bisa berorganisasi, kegiatan kami di dalam organisasi juga melakukan ikut membangun destinasi-destinasi wisata. Jadi kami aktif karena kami memang di daerah. Sehingga kami juga bisa melakukan pendampingan-pendampingan yang mana destinasi-destinasi wisata tersebut toh akhirnya akan juga menjadi pemicu untuk timbulnya keinginan orang untuk terbang. Ya, Pak, akhirnya kembali juga ke airline manfaat itu. Ya. Jadi INAKA juga telah mengusulkan kita untuk bagaimana menyarankan kita untuk duduk bersama setelah ini, memperbaiki mungkin bentuk-bentuk kerjasama antara INAKA dengan Asita. Menjadi sebuah bentuk kerjasama yang lebih baik ke depannya. Kami juga mengharapkan airline atau maskapai penerbangan udara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi belaka, akan tetapi ya kita karena memang negeri kita pariwisata merupakan sumber yang sebentar lagi mungkin terbesar ya untuk menghasilkan devisa atau apa. Kami bisa bersama-sama dengan agen, airline bisa bersama-sama dengan agen untuk membangun pariwisata melalui seperti itu tadi, memberi kami kesempatan hidup. Seperti Bank Indonesia tidak hanya memikirkan masalah moneter ya, sekarang mereka juga aktif memikirkan pariwisata, sehingga tidak ada perbedaan antara OTA ataupun agent offline, karena kami sejalan dengan berjalannya waktu, yang offline pun akan menjadi online setelah dipersiapkan dengan baik oleh tim IT yang ada di Asita. Sehingga kalau apabila yang menjadi standar bahwa yang besar itu akan mendapat sebuah keistimewaan atau apa, kami minta waktu bahwa Asita akan besar. Tunggu Pak kami. Minta waktu, sebentar aja. Dengan tim IT, didukung tim IT teman-teman Asita seluruh Indonesia tentunya. Dan akan membuat kontribusi kita menjadi lebih terasa di airline. Demikian. Jadi saya rasa itu dulu Ibu Masrurah supaya waktunya bisa lebih diisi oleh yang lain dan bisa tanya jawab untuk peserta yang lain. Terima kasih, waktu saya kembalikan Bu. Ya. Terima kasih Pak Heri, teman-teman semua. Terima kasih. Selamat bergabung ke Pak Ali Siwon, Ketua DPP Asita yang sudah bergabung. Kemudian juga selamat bergabung ke teman-teman Garuda Indonesia dari berbagai kota di Indonesia dan juga ada yang dari Malaysia. Selamat bergabung di acara Bincang Bisnis Asita hari ini. Baik, untuk kesempatan pertama, teman-teman, saya akan meminta kesediaan Bapak Muhammad R. Fahlevi. Beliau adalah Direktur Niaga dan Kargo di Garuda Indonesia untuk menyampaikan paparan beliau mengenai prosedur terbaru atau prosedur-prosedur apa yang sekarang diterapkan di Garuda Indonesia agar kita sebagai agen paham dan mengerti tentang prosedur tersebut. Sebelumnya saya akan bacakan. Beliau Bapak Muhammad R. Fahlevi lahir di Jakarta 18 Maret 1966. Pendidikan beliau terakhir S2 Manajemen Pemasaran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, riwayat pekerjaan dan penugasan, Direktur Operasi Gapura Angkasa 2019-2020, Vice President Europe, UK, Rusia, dan Afrika, PT Garuda Indonesia Persero Tbk 2018-2019. Pak Fahlevi, apakah Bapak sudah bisa dites suaranya, Pak? Teman-teman mungkin bisa dibantu untuk di-unmute. Baik, bisa dengar suara saya ini? Iya Pak, tapi agak kecil ya Pak suara Bapak. Mungkin mic-nya Bapak bisa didekatkan ke mulut Bapak biar suaranya lebih terdengar. Sekarang coba lagi Pak, maaf.
Halo, bisa didengar Bu? Bisa, tapi boleh dikencengin dikit ya Pak, karena agak ini. Mohon maaf. Coba lagi Pak, iya Pak. Baik, ini saya berupaya semaksimal mungkin. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, Pak Heri, Bapak Ibu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, saya setuju dengan pembahasan tadi bahwa kita punya potensi yang sangat kuat dan besar untuk dikembangkan, di mana Indonesia banyak punya destinasi yang sangat menarik dan masih banyak yang belum tergali. Saya pikir hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh mungkin yang lain, namun keberlangsungan kita ke depan saya pikir sangat penting saling bahu-membahu untuk bisa mempromosikan destinasi baru kita. Selalu isunya menjadi utama, namun destinasi yang diprogramkan kita mungkin Bapak Ibu tahu, kalau kita bilang tidak berhasil mungkin kurang tepat, tapi belum maksimal. Jadi Garuda sangat menyadari itu dan terus membuat evaluasi bagaimana kita bisa sama-sama membawa wisatawan asing ke Indonesia. Tentunya beberapa proses mungkin Bapak Ibu tidak kita diskusikan detail. Ini sangat juga memahami bahwa proses itu juga kita bahas sama-sama. Di satu sisi bukan mendistribusi ini bukan memaksa, tapi mengharuskan kita membuat satu terobosan yang lebih efektif, lebih efisien dan mudah diakses oleh customer. Jadi itu hal yang saya yakin Ibu sejak awal berbicara saya mengalami kupon yang warnanya merah itu di mana yang tadi bahwa uang kita belum masuk tapi penumpangnya mungkin sudah kembali ke kota asalnya. Jadi ini memang itu menjadi real time penumpang atau kita booking membayar dengan kredit card atau online semua bisa dalam hitungan menit. Ini hal yang memang kita perlu sadari dan perkembangan ini memaksa atau menuntut kita terutama airline bagaimana bisa bersinergi melakukan visi ke depan untuk bisa lebih maksimal lagi. Artinya kesempatan travel agent konvensional saya pikir masih punya posisi. Pak Levi, mohon maaf Pak, suara Bapak terputus-putus dan nggak kedengaran nih Pak. Apa mungkin melepas headset Bapak dan mungkin langsung dengan handphone Bapak? Sekarang gimana? Nah ini sekarang lebih jelas Pak. Oke. Jadi sekali lagi saya menyambut baik ataupun Garuda Indonesia menyambut baik bahwa kita memang perlu memaksimalkan destinasi-destinasi Indonesia yang kaya, yang masih banyak belum maksimal, di mana kami sadari tidak bisa sendirian sebagai airline. Dan kebersamaan kita dari travel agent yang memang sudah puluhan tahun, saya pikir kita sama-sama sadari bahwa ini harus terus kita giatkan. Artinya promosi-promosi destinasi itu menjadi hampir menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa sama-sama memfokuskan selain yang kita tahu Bali hari ini. Dan saya singgung tadi sedikit bahwa kondisi hari ini bahwa cerita tadi Pak Heri bahwa dulu zaman kita pakai agent kupon, penumpang sudah malah kembali ke kota asalnya, uangnya belum masuk ke airline itu sendiri. Hari ini hitungan menit mungkin dari mulai booking, penentuan destinasi, sampai pembayaran via virtual bank account di handphone customer masing-masing bisa langsung bertransaksi. Artinya kemudahan akses dan simplicity untuk bicara transportasi udara ini menjadi hal yang membuat kita juga harus bisa segera memberikan
yang terbaik kepada customer. Dan ini pula disadari oleh Garuda sehingga mungkin Bapak Ibu melihat perkembangan ini, perkembangan dalam arti memang behavior hari ini terasa sangat jauh berbeda, perubahan-perubahan di sana-sini, malah kadang aplikasi hadir hampir setiap jam yang mengupdate semua aplikasi yang berkenaan dengan transportasi udara. Saya setuju dan sangat mendukung, Garuda Indonesia mendukung untuk bisa kita sama-sama bagaimana ini bisa kita formulakan semaksimal mungkin sehingga kita menjadi tanggung jawab kita bersama menjadi wakil untuk mempresent Garuda Indonesia, mempresent Indonesia bahwa masih banyak destinasi kita yang belum dikunjungi oleh wisatawan asing. Dan sedikit bicara tentang kondisi COVID hari ini, memang Garuda menjadwalkan penerbangannya. Di satu sisi Bapak Ibu tahu beberapa ketentuan ataupun peraturan terkadang memaksa kita untuk merubah jadwal-jadwal kita karena awalnya contoh masalah yang beberapa destinasi even di domestik dengan ketentuan peraturan yang diumumkan berikutnya dalam hitungan hari yang sama, sehingga ini akan sangat memberatkan atau mengharuskan Garuda Indonesia untuk selalu adopt dengan peraturan tersebut. Jadi ke depannya kalau memang ini bisa sama-sama kita antisipasi sehingga planning ke depannya akan lebih baik. Saya kira Garuda Indonesia hari ini terus berupaya untuk bisa memastikan channel distribution kita untuk sama-sama berkembang. Artinya saya tidak menafik juga ada travel agent online yang memang juga terus mensupport penerbangan, terutama Garuda Indonesia dan saya pikir juga beberapa airline. Namun satu sisi saya membuka diri untuk sama-sama berdiskusi bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Saya kira itu Ibu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan saya tetap tune in untuk diskusi berikutnya. Ya, baik. Pak Pahlevi, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut dengan diskusi lanjutan. Country Manager Indonesia International Air Transport Association. Ibu Rita Rompas adalah Country Manager untuk IATA di Indonesia dan beliau bertanggung jawab atas rangkaian kegiatan IATA di negara ini dengan fokus melayani kebutuhan anggota maskapai di Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Beliau bergabung di IATA pada tanggal 1 November 2015 dan sebelumnya Ibu Rita memiliki karir di industri penerbangan selama lebih dari 35 tahun. Beliau memulai karirnya di industri pariwisata, kemudian melangkah ke bisnis penerbangan internasional. Dan pada suatu ketika beliau juga bergabung dengan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Pengalaman masa lalu Ibu Rita memberikan manfaat dan pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan penerbangan terkemuka, perencanaan bisnis, manajemen pendapatan, harga, dan masalah finansial. Ibu Rita adalah lulusan S1 Manajemen Bisnis. Ibu Rita, kami persilahkan, Bu. Teman-teman bisa dibantu buka untuk mute-nya Ibu Rita. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu Masura. Selamat siang untuk Ibu Ros, teman saya. Kita dari awal barengan dulu, cuma beda perusahaan aja. Sampai sekarang Ibu Ros sudah melanglang buana dan udah jadi salah satu industri, salah satu insan yang terkemuka di industri pariwisata. Selamat siang Bu Ros, selamat siang juga buat Pak Rizal. Senang bisa bergabung bersama Pak Heri. Siapa lagi ya? Pak Helmi, Bu. Pak Helmi ya. Dan Mbak Dona. Oke. Sekedar saya senang sekali tadi dengar masukan dari Pak Heri dan Pak Rizal.
memang saat ini industri semuanya terpuruk. Ya, secara internasional kita melihat bahwa keadaan COVID-19 ini lebih parah daripada waktu kejadian SARS-2 ataupun 9/11, di mana COVID-19 ini ternyata berlanjut. Pada saat pertama COVID-19 terjadi, kita berpikir cuman ini di daerah China, tapi terus kejadiannya menjalar sampai South Korea, Italia, Inggris, sehingga banyak negara yang melakukan penutupan. Seperti yang Pak Rizal tadi bilang, airlines itu saat ini dia punya gerakan itu sudah sangat restricted lah dari negara-negara yang bersangkutan. Bukannya airlines nggak mau terbang, tapi kondisi dari tiap-tiap negara itu yang mengharuskan airlines untuk berdiam di tempat. Untuk penerbangan juga, kalau dia nggak terbang, itu cost-nya nggak murah. Walaupun pesawat itu grounded, tapi tetap ada cost yang harus dibayar. Maintenance-nya, perawatannya itu harus ada. Jadi di sini memang keadaan ini tidak mudah. Sebaiknya secara industri penerbangan kita sama-sama bersatu. Karena biar bagaimana industri penerbangan ini tidak bisa terpuruk. Industri penerbangan, transportasi udara merupakan salah satu transportasi yang penting, apalagi untuk di Indonesia, di mana negara kita negara kepulauan. Kalau kita mau melakukan bisnis, satu hari paling benar ya kita naik pesawat udara. Cuman saat ini kemudahan itu belum bisa kita nikmati. Banyak hal yang masih harus dilakukan pada saat kita mau restart planning. Seperti kita ketahui, banyak negara yang sudah bisa drop mereka punya infectious curve. Jadi mereka udah bisa keluar dari masalah COVID ini. Walaupun mereka juga masih berhati-hati bahwa mereka takut dengan wave 2-nya. Nah, seperti Vietnam, kita tahu, China, South Korea, Jepang, mereka pun sudah mulai membuka sementara penerbangan domestik. Jadi yang bisa diharapkan saat ini adalah penerbangan domestik, cuman untuk mencapai minimum yang harus dicapai oleh penerbangan supaya mereka bisa terbang dalam keadaan untung, itu juga tergantung dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, penumpang itu sendiri juga kan saat ini masih dalam keadaan trauma ya. Dia takut nanti kalau saya terbang gimana, apakah kalau saya terbang itu aman. Walaupun kita tahu sebelum melakukan penerbangan sudah banyak layer-layer yang dilakukan untuk yang diangkut itu penumpang yang sehat. Misalnya, kita baru mau naik pesawat, kita udah harus siapin protokol kesehatan, surat sehat dari surat sehat dari klinik, dari rumah sakit. Kita mesti siapin yang namanya rapid test yang berlakunya cuma 3 hari di muka. Jadi kan sebetulnya layer-layer itu sudah menyatakan bahwa ada hal yang sudah dilakukan oleh penerbangan kepada penumpang sehingga dia waktu naik pesawat boleh dibilang lebih aman. Di airport juga waktu kita datang juga kan kita dites ya untuk kita ada flu apa enggak, panasnya seberapa. Jadi banyak sekali layer yang dilakukan sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ICAO. Jadi protokol kesehatan ini memang yang utama ya, karena mau nggak mau kalau kita nggak sehat, keadaan COVID ini bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia istilahnya boleh dibilang sudah terkena dampak imbas yang sangat berat, di mana pemerintah harus mendanai dan nggak main-main gitu loh. Jadi marilah kita bersama-sama, saya ngerti apa yang terjadi di travel agent, kemarin juga saya ikut talk show, mereka juga bilang kita nih travel agent mati suri. Tapi kalau mau bilang mati suri, airline juga mati suri pada saat ini. Di mana Ayata dia lihat sampai refund aja yang diproses oleh yang akan masuk ke BSP sampai bulan Juni itu sekitar 60 miliar US dollar. Di mana ini bukan main-main. Dan kalau kita lihat dari tren yang ada, booking-booking yang ada di penerbangan itu hanya bisa dilihat dalam 3 hari sebelum keberangkatan. Kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya, booking itu bisa dilakukan far in advance.
Kayak kalau misalnya ada Asita Travel Fair, orang buru-buru datang karena dia tahu, oh saya akan dapat price yang murah. Sehingga mereka berduyun-duyun ambil, mereka booking utamanya untuk untuk peak season, mau itu domestik maupun internasional. Sehingga airlines bisa lebih memprediksi, oh ke depannya saya punya penjualan akan sekian, saya akan masuk revenue sekian, mereka akan lebih bisa memprediksi berapa yang income yang akan didapat dalam tahun ini. Tapi itu yang tidak terjadi tahun ini, di mana dari semua data yang masuk, semua area itu tidak ada forward booking yang bisa dilihat dengan jumlah yang memuaskan. Nah, inilah kendala-kendala yang dihadapi oleh airline saat ini. Cuman seperti yang saya bilang, bahwa banyak negara yang sudah melakukan diskusi untuk travel bubble, termasuk Indonesia. Indonesia juga dikatakan bahwa kita sudah mulai, Kementerian Maritim dan Perekonomian, mereka sudah melakukan diskusi travel bubble dengan China, dan kemungkinan ada 3 negara lain seperti Jepang, South Korea, dan Australia. Tujuannya apa? Supaya negara-negara itu bisa mulai membuka penerbangan internasional, sehingga pergerakan ini diharapkan akan membantu dari sisi bisnis maupun pariwisata. Karena tanpa adanya pergerakan yang diinginkan, terus terang industri ini belum bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Jadi tetap aja masih sakit. Dan kita ngelihat dengan COVID ini, bukan cuma bulanan, tapi recovery-nya itu bisa dalam 3 tahun mendatang. Jadi tahun 2021 ini prediksi kita, 2020 prediksi kita, penerbangan itu akan, seluruh penerbangan di dunia akan kehilangan sekitar 80 miliar US dollar kerugian yang mereka harus tanggung. Jadi kita harapkan 2021 mungkin baru mulai start, 2022 mungkin dia akan break even, 2023 kita harapkan dia akan kembali ke 2019 punya traffic. Kita nggak bisa tutup mata bahwa kita nggak mungkin terus-terusan menutup diri, nggak melakukan bisnis apapun, sehingga kita tahu juga banyak negara yang sudah buka. Saat ini ICAO melalui CART namanya, CART itu adalah Council Aviation Recovery Task Force. Jadi mereka sudah membuat apa aja yang harus dilakukan dalam masa new normal. Jadi untuk recovery airlines, dia punya protokol-protokol apa saja yang harus dilakukan, dijalankan, dan kebetulan ICAO itu selalu bekerja sama dengan IATA, ACI itu untuk airport, dan Kenzo untuk air navigasi, untuk mendapatkan input apa yang dilakukan. Jadi di sini yang ada 2 hal yang harus diperhatikan yang lumayan kritikal adalah mengenai demand restart. Demand restart itu dia ngomong mengenai restore confidence dan stimulate demand. Kalau restore confidence itu gimana kita melakukan semua protokol kesehatan supaya penumpang itu yakin dan regulator di negara kita yakin pada saat dia membuka diri bahwa protokol-protokol ini sudah dapat memfilter penumpang-penumpang yang memang selayaknya terbang dan menjamin bahwa penumpang lain tidak terpapar. Ya, kalau stimulate demand itu kembali lagi kepada airlines, bagaimana airlines pada saat dia recovery itu dia dia harus memberikan stimulus-stimulus atau offer-offer yang baik supaya penumpang itu bisa kembali terbang dengan penerbangannya. Karena menurut kami restart demand ini akan sangat ramai karena semua airline saat ini terpuruk, jadi semua airline juga pasti akan berlomba-lomba untuk mendapat penumpang yang sebanyak-banyaknya. Yang menarik di Vietnam itu waktu mereka mulai lagi, domestic market itu mereka harganya dibanting dan lumayan katanya mereka mendapat load factor sampai 70-80%. Saya nggak bilang bahwa harga harus dibanting, airline juga butuh biaya, airlines butuh profit, karena kalau nggak ada airlines juga
semuanya jadi semua bisnis yang ada di sekitarnya berantakan juga. Jadi betul yang disarankan Pak Heri sama Pak Rizal, kita harus duduk bareng airlines, travel agent, duduk bareng sama-sama mapping apa yang sebaiknya dilakukan pada saat kita mau mulai lagi untuk kembali terbang di udara. Itu mungkin Bu Masrura yang saya bisa sharing. Terima kasih Bu Rita, luar biasa, sangat menarik. Teman-teman tunggu ya kalau untuk mengajukan pertanyaan. Acara kita mungkin saya akan dulu pertanyaan untuk Rita dulu. Untuk narasumber kita yang ketiga, Pak Helmi, Pak Muhammad Helmi dari Lion Air. Pak Helmi, silakan Pak. Teman-teman boleh tolong dibuka untuk Pak Helmi, mute-nya. Silakan Pak Helmi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo kebajikan. Pada yang terhormat Ibu Ketua Asita, Ibu Rus, terima kasih atas waktunya yang memberikan kesempatan kepada kami dari Lion Air Group untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian yang terhormat kepada para narasumber, yang pertama yang terhormat Direktur Niaga Garuda Indonesia, kemudian Ibu Country Manager dari IATA, Ibu Rita, kemudian dari AirAsia, Ibu Dona, dan Bapak Koordinator Bidang Tiketing dari Asita, Bapak Heri, dan yang terhormat rekan-rekan semua partisipan Ketua DPD Asita seluruh provinsi di Indonesia. Kami dari Lion Air Group, sesuai dengan amanah dari manajemen, bahwa dalam situasi kemarin, COVID, kami juga mengalami dampak yang cukup besar dalam bisnis penerbangan yang dijalani. Adapun sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19, dalam hal ini Bapak Doni, bahwa kami sudah, Lion Air Group telah melaksanakan protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol yang ditetapkan untuk penumpang dalam melakukan pemesanan, pembelian, dan perjalanan menggunakan pesawat Lion Air Group, baik itu Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Adapun pada saat ini, kami telah kembali beroperasi ke beberapa wilayah di Indonesia, walaupun belum 100%, dikarenakan kami melihat dan juga mengikuti aturan atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, maupun kota madya, yang mensyaratkan kepada para penumpang untuk melengkapi persyaratan penerbangan seperti rapid test, PCR, dan sebagainya. Adapun beberapa rute penerbangan yang sudah kami layani sudah memperlihatkan adanya peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan, mengingat sampai saat ini kami akan terus memantau ke beberapa daerah di mana apabila terjadi penambahan atau adanya peningkatan dari kasus tersebut di satu daerah, kami akan menganalisa kembali mengenai frekuensi penerbangan ke kota tersebut. Kemudian mengenai yang tadi disampaikan oleh Kepala Koordinator Pak Heri, Koordinator Bidang Tiketing
DPP Asita bahwa kami Lion Air Group juga sudah melaksanakan apa yang dinamakan dengan koordinasi kerja dengan pihak mitra kerja kami, para travel agent yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk melakukan informasi ataupun feedback kepada kami apabila ada terjadinya pembatalan penerbangan di mana tiket sudah di-issued oleh travel agent dan penumpang tidak jadi berangkat dikarenakan oleh pembatalan dari pihak maskapai penerbangan, dalam hal ini Lion Air. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh perwakilan untuk membantu proses refund ataupun apapun itu kepada seluruh mitra kerja kami yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Mungkin dari kami Lion Air Group tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dalam sesi tanya jawab, Bu moderator mungkin bisa disampaikan apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kami, dalam hal ini kepada Lion Air Group. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, kami tunggu. Terima kasih Bu moderator. Baik, terima kasih Pak Helmi. Teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Rita dulu, karena Bu Rita sebentar lagi harus segera meninggalkan acara kita dengan ada acara yang lain. Bu Rita, ada pertanyaan mengenai biaya BSP Link. Apakah biaya tersebut bisa dihapus, Bu? Kemudian, apakah mungkin IATA meniadakan GDS misuse dan biaya administrasi, atau mungkin diminimalkan, terutama untuk churning fee, sangat rancu dan membuat agen sangat khawatir. Mungkin Bu Rita bisa menjawab pertanyaan itu dulu, Bu. Teman-teman mungkin bisa dibantu dibuka dulu untuk Bu Rita, mic-nya. Silakan, Bu. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama mengenai BSP Link ya, biayanya. Iya, Bu. Ini dari travel agent ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Dari agen saat ini saya tidak berkompeten untuk menjawab, tapi so far sih saya belum dengar ada yang minta untuk untuk biaya BSP Link itu di reduce atau dikurangin. Saya hanya bisa catat, nanti saya jawab, tapi saya perlu nama. Yang menanyakan itu Sri Rama Jogja, Bu. Dari Sri Rama Jogja. Nanti saya melalui Asita aja ya? Iya. Kemudian juga dia menanyakan tentang biaya BSP Link tadi, Bu. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai GDS misuse dan administrasi, Bu. Sorry? Iya, Bu. Maaf. Silahkan, Bu. BSP itu yang handle Singapura. Jadi benar-benar saya mesti kontak mereka. Yang kedua apa, Bu? GDS misuse dan administrasi. Untuk apakah mungkin IATA meniadakan GDS misuse dan administrasi atau diminimalkan, terutama untuk churning fee yang sangat rancu dan membuat kami agen sangat khawatir. GDS misuse itu maksudnya apa ya? Saya kurang bisa contohnya kayak karena GDS itu kan teritorinya GDS ya, bukan IATA. Oke. Teman-teman mungkin tadi yang menanyakan mengenai GDS misuse dan biaya administrasi. Biaya administrasi untuk biaya administrasi semua yang ada di BSP. Apakah IATA memungkinkan untuk meniadakan biaya GDS misuse dan administrasi atau mungkin diminimalkan, terutama untuk churning fee? Buka aja, Bu. Atau dibuka aja coba kali dibuka. Coba dibuka untuk yang menanyakan ini. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Pak Lutfi, silakan. Halo Pak, silakan Pak menanyakan langsung ke Bu Rita. Teman-teman, itu Pak Lutfinya ke mute.
Halo. Iya, silakan Pak. Ya, untuk menindaklanjuti pertanyaan saya mengenai yang GDS Mishu itu dari sebenarnya memang dari airline melalui IATA. Nah, dari sini kami minta tolong kepada IATA untuk memberikan menegur airline lah untuk meringankan beban agent agar airline meniadakan istilahnya yang GDS Mishu itu. Karena kami agent begitu melakukan booking aja udah kena biaya, udah kena tagihan dari IATA-nya. Memang yang menagih itu airline, cuma dari sini kami minta tolong IATA untuk meniadakan ke pihak airline untuk terutama yang churning fee itu, Bu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau masalah GDS ini saya nggak bisa terlalu komentar. Itu sebetulnya komersial antara penerbangan dengan GDS. Dan saya tahu apa yang terjadi, dan saya tahu juga bahwa saat ini penerbangan, seperti yang tadi saya sudah informasikan, penerbangan saat ini bukan di posisi yang menyenangkan, Pak. Yang churning fee kayak itu. Churning fee juga, karena apa yang cost yang terjadi di GDS dan dibebankan ke penerbangan, itu memang signifikan nilainya, sangat signifikan. Buat airlines itu satu beban yang berat juga. Jadi, saat ini juga kita lagi mencari cara gimana caranya supaya GDS fee ini juga tidak terlalu memberikan impact yang terlalu besar ke airlines. Tapi saya dengar yang Bapak bilang, cuman mungkin ini bukan ranah kami untuk menjawab. Saya catat dulu, nanti kalau ada informasi lebih lanjut saya kasih tahu Pak. Tapi for your info, GDS ini memang bukan di IATA, dan mungkin buat airlines juga punya beban sendiri. Nanti mungkin saya minta penerbangan kali yang lebih menjelaskan mengenai hal ini ya Pak. Karena setiap kayak Bapak di charge besar, mungkin airlines juga di charge besar dalam hal ini. Iya. Terima kasih. Baik. Bu Rita, boleh satu pertanyaan lagi buat Ibu ya Bu, sebelum Ibu meninggalkan kami. Silakan Pak Rizari untuk mengajukan pertanyaan Pak. Oke, terima kasih Bu Masura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, saya Rita Hari dari RH Tour Jakarta. Ya. Ada pengalaman kami nih Bu Rita mengenai proses after COVID. Ini kan ada beberapa tiket yang sudah kita book, ada juga yang kita bahkan sudah issued, dan ini terutama kita membahas tentang grup-grup semuanya ya. Nah, dalam penanganan yang kami dapatkan dari airline, ini berbeda-beda. Saudi Air misalnya, kami untuk tiket-tiket yang tidak jadi berangkat, itu semuanya alhamdulillah dipulangkan uangnya kembali utuh. Nah, tetapi ada airline lain yang dananya sampai sekarang, dia hanya bentuk DMC saja, balik ke account IATA kita DMC, tetapi sayangnya kami minta untuk dapat di change name dan lain sebagainya itu tidak diizinkan. Padahal kami merasa kita saat ini perlu berpegangan tangan semuanya. Jadi saya pikir banyak daripada peserta kita yang karena faktor usia, event itu kita berangkatkan tahun depan pun rasanya masih risiko cukup tinggi untuk bepergian karena masalah COVID ini. Sehingga tentu ini menjadi masalah juga buat kami ketika harus menghadapi kepada klien kita, kepada customer kita, bagaimana solusinya. Saya mengajak kalau bisa Ibu sebagai interchange dari kita dengan seluruh airline di dunia bisa menjembatani agar airline bisa sepakat dengan satu kata, refund bisa, change name bisa, sehingga semua bisa berputar. Dan kita juga bisa sama-sama keluar dari masalah ini lebih seger begitu dan tidak perlu lama bersungut-sungut dengan masalah hal seperti ini. Ya. Mungkin itu untuk Ibu Rita. Saya mau untuk Garuda boleh saya minta juga Bu Masrura? Ya Pak. Untuk Garuda silakan, saya boleh tanya. Oke, ya, silakan sekalian aja Pak. Baik. Untuk Pak Pahlevi Garuda, Assalamualaikum Pak. Kami di Jawa Barat itu sudah mendapatkan penawaran dari tiket untuk umroh, dan itu kami cukup senang Pak, tetapi mungkin kami perlu beberapa konfirmasi dari pihak Garuda mengenai apakah dengan penawaran dari Garuda tersebut
menunjukkan bahwa periode umroh itu sudah fix karena pihak Garuda sudah mengeluarkan angka. Yang kedua, bagaimana pula pola penanganan di atas pesawatnya, karena kami memerlukan untuk perhitungan kepada customer kami berapa beban tiket yang harus kami siapkan dengan harga yang sudah Bapak ajukan kepada kami para travel. Tapi ini tidak hanya di Jawa Barat, 2 minggu lalu kalau nggak salah di webinar Asita ini juga dari pihak Garuda Jakarta sudah menyampaikan kepada kami. Mungkin itu saja buat Pak Pahlevi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya. Bisa langsung saya jawab ini? Boleh saya jawab langsung? Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak Pahlevi. Ya, jadi kalau kepastian atau pertanyaannya apakah airline atau Garuda Indonesia hari ini sudah bisa memastikan, jawabannya belum. Jadi belum ada pengumuman resmi ataupun event dari Saudi Arabia, dan pemerintah kita juga berkoordinasi dengan Mendak dan Agama di Jakarta. Hingga saat ini belum ada pengumuman yang menyatakan kita bisa atau kapan tanggalnya yang pasti untuk umroh. Yang kedua, kalau Bapak telah menerima penawaran kami menyadari bagaimana proses umroh itu sendiri memerlukan waktu, sehingga kami ingin menyampaikan atau memberikan informasi mengenai harga, sehingga Bapak-Bapak bisa atau Ibu bisa langsung persiapkan kepada jamaah seandainya waktu akan dibuka. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kondisi ataupun posisi seat di pesawat. Tentu konfigurasi pesawatnya sama seperti yang lalu, namun pembatasan ataupun social distancing itu tetap diberlakukan. Jadi artinya satu pesawat mungkin maksimum hanya bisa 70% dari kapasitas jumlah seat yang ada di dalam pesawat. Dan detailnya saya yakin akan bisa Bapak Ibu akses di informasi Garuda Web ataupun kantor-kantor Garuda terdekat di Jakarta maupun di seluruh daerah yang ada perwakilan kita, dan mungkin juga bisa diakses informasi itu melalui website Garuda. Saya kira itu Bapak yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pahlevi. Bu Rita mungkin bisa jawab pertanyaan Pak Rizka sebelum mungkin Ibu tinggalkan kita. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget. Seperti yang saya bilang Pak, bukannya airlines mau mempersulit keadaan, tapi memang airlines itu nggak berdaya saat ini. Kalau bilang mati suri ya mati suri lah. Airlines seperti yang tadi Pak Rizal juga udah terangin di awal bahwa peraturan itu berubah bisa setiap saat. Ya, kita juga bingung kadang-kadang. Hari ini peraturan A, besok udah bisa B. Kenapa? Karena ini pertama kali dunia mengalami kejadian wabah yang luar biasa. Sehingga setiap negara, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Eropa, mau di Amerika, semua sama. Dia bingung gimana sih cara yang benar nanganin ini COVID. Nah, mengenai yang pertanyaan Bapak bahwa gimana caranya supaya airlines bisa mengembalikan uang. Airline pun sekarang dibuat susah, Pak. Bingung sekali. Cash flow airlines itu udah minim. Mungkin kalau nggak bisa dibilang minus, tapi memang mereka harus benar-benar serius menangani cash flow mereka. Saya yakin kalau recovery ini sudah berjalan dengan baik, hal ini nggak akan terjadi lagi. Kalau misalnya Bapak kesulitan untuk menerangkan kepada nasabah, ya mungkin ya saya bisa bantu, tapi balik lagi memang keadaan ini menyulitkan semua orang, Pak. Dengan adanya peraturan-peraturan yang sangat memberatkan airlines, walaupun airlines terbang, mungkin juga dia terbang dalam keadaan rugi. Jadi kalau rugi kan berarti mesti ada dana yang disiapkan untuk menutup kerugian dari operasi mereka sendiri. Saya nggak bilang bahwa ini bahwa ini jadi kendala untuk travel agent mendapatkan uang nasabah kembali, tapi tolong ditunggu sebentar. Semoga recovery ini dapat berjalan dengan baik.
kita tahu bahwa pemerintah sudah mau mulai menggalakkan terutama untuk domestik, dan semoga juga travel bubble dengan 4 negara yang memang punya hubungan bisnis dengan Indonesia bisa di-approve, sehingga at least penerbangan bisa bernapas lagi, sehingga mereka bisa mengatur pengembalian yang saat ini memang menjadi beban untuk travel agent untuk bicara dengan nasabahnya sendiri, penumpang. Mungkin itu yang saya bisa bilang, Pak. Kalau ada kendala, bisa didiskusikan dengan penerbangan yang masing-masing penerbangan. Oke, baik. Bu Rita, terima kasih sekali. Saya tahu bahwa Ibu harus segera meninggalkan kami. Terima kasih atas waktu Ibu dan kesediaan Ibu di sela-sela waktunya yang sibuk berbagi bersama kami. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya Bu ya, diskusi kita lebih lanjut. Teman-teman, terima kasih. Kita mengucapkan selamat tinggal ke Ibu Rita. Terima kasih, selamat siang semua. Bu Ros pamit ya. Teman-teman, saya kembali membacakan pertanyaan yang teman-teman ajukan. Dengan pertanyaan adalah dengan permasalahan refund dan permasalahan refund tiket ya, di Lion nih. Mungkin Pak Helmi bisa menjawab pertanyaan ini. Bacakan rapid test, bagaimana peran maskapai untuk mendapatkan rapid test dijangkau oleh masyarakat. Kemudian mohon penerbangan jangan cancel saja karena rapid test jelaskan tentang pengembalian refund dan nasib saldo deposit bila pilot. Apakah kontrak antara travel agent dan maskapai itu masih berlaku? Dan perjanjian agent dan maskapai ya ini. Pak Helmi. Teman-teman tolong dibuka untuk mute-nya Pak Helmi. Oke, Assalamualaikum. Oke, jelas ya Bu ya? Ya, jelas ya, Pak. Oke, pertama yang saya sampaikan pertama adalah mengenai proses refund. Memang ada beberapa dari sekitar bulan Februari akhir Maret itu banyak sekali proses refund yang belum terselesaikan atau mungkin masih berupa voucher. Nah, kami dari manajemen itu sudah menyampaikan kepada perwakilan untuk membantu mengenai proses refund tersebut, apakah akan digunakan kembali atau diuangkan atau sebagaimana. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pengurus DPD Asita provinsi di daerah untuk bisa berkoordinasi di kantor-kantor perwakilan Lion Air dimanapun mengenai akan dipergunakan bagaimana untuk kelanjutannya, apakah di-refund kembali ke uang atau dipergunakan kembali atau sebagaimana. Nanti dari daerah akan disampaikan ke pusat dan di pusat nanti akan dibantu untuk prosesnya. Untuk hal tersebut apabila ada yang mungkin dari daerah ada yang merasa bukan dipersulit atau agak sulit, itu juga nanti akan mohon di-emailkan ke saya. Nanti saya sampaikan ke Ibu Moderator alamat email saya untuk ditembuskan ke saya. Nanti kami bantu untuk follow up ke daerah tersebut mengenai solusi refund tersebut. Terutama juga untuk grup-grup yang mungkin untuk saat-saat mendatang perjalanannya agak kurang ya. Ada lagi? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai itu rapid test. Rapid test di beberapa daerah kami sudah sampaikan ada biayanya pun tidak mahal, ada antara 150 atau 100.000. Nah, mengenai pembatalan penerbangan apabila penumpang apabila pesawat tidak jadi terbang, itu penumpang kan harus mengrevalidate daripada rapid test tersebut. Nah, memang dalam hal ini ya kami tidak
kami berusaha untuk tidak membatalkan penerbangan tersebut, Pak. Tapi karena pertimbangan lain atau pertimbangan yang harus diambil oleh manajemen, kami harus membatalkan penerbangan tersebut. Mengenai masa berlaku rapid test itu memang hanya sebentar, hanya 3 hari. Oleh karena itu, sekarang di setiap bandara itu disediakan tes rapid itu untuk penumpang 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk menghindari hal-hal supaya tidak banyak kerugian yang timbul akibat kadaluarsanya rapid test, jadi mohon kepada Bapak-Bapak Ibu yang di daerah untuk menyampaikan kepada calon penumpang untuk bisa melakukan rapid test di bandara 5 sampai 4 jam sebelum berangkat. Nah, kemudian mengenai saldo, ini saya tidak bisa berandai-andai mengenai situasi, tapi insya Allah kita lihat dalam perkembangan dalam 2 minggu atau sebulan ke depan, kita lihat grafik penerbangan pun sudah mulai aktif. Jadi apa yang mungkin dikhawatirkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari Asita di daerah atau apapun, ya mungkin ya tidak perlu sampai harus berpikiran bahwa akan hilang depositnya, tidak lah. Kami pihak maskapai pasti akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Gitu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu Muratan. Halo. Baik Pak, terima kasih Pak Helmi. Berikutnya Pak Ali Siwon, silahkan Pak untuk mengajukan pertanyaan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, video saya lagi ada masalah kameranya. Ya, jadi saya ke Pak Garuda, Pak Muhammad ya. Pertama saya ingin bertanya, travel agent ini kan sebetulnya mitra usaha Garuda itu sudah sejak lama, Pak. Ya, misalnya perusahaan yang saya pimpin sekarang ini adalah generasi kedua, Pak. Kami adalah agen pertama Garuda di tahun 55. Waktu itu saya di Jambi, Pak ya. Tahun 55. Kalau Bapak perlu dokumentasinya nanti bisa saya tunjukkan, Pak ya. Itu kami pernah mendapat komisi itu sampai 10%. Seingat saya ya, waktu itu cerita orang tua ya. Dan saya juga membuka-buka dokumen lama itu, perjanjian keagenan apa itu ya. Nah, kami melihat terutama pada direksi sebelumnya ya, mudah-mudahan direksi yang baru ini sedang juga meninjau keputusan lalu. Direksi sebelumnya ini, menurut tanggapan saya, sangat kurang bersahabat sama travel agent. Ya, dia memotong-motong komisi itu, berbagai dalih mereka sebutkan ya. Misalnya mereka menyebut katanya begini dan begitu, komisi dibayar di belakang, kemudian siapa yang tinggi depositnya dapat sekian dan sebagainya. Nah, kami barusan hari apa kemarin, kami selalu ya, kami sudah berdiskusi dengan ahli hukum Pak dari Gajah Mada. Kami ingin menempatkan sebetulnya travel agent itu apa dan bagaimana hubungan kerjasamanya dengan airline, setiap airline. Nah di situ ditemukan bahwa travel agent sekarang ini adalah agent komisioner. Berarti setiap penjualannya itu mendapat komisi. Ini pendapat pakar hukum loh Pak, ya, hukum bisnis. Nah, kami melihat ada kecenderungan Garuda itu terus mengurang-urangin komisi dan berbagai alasan gitu. Nah, kami paham mungkin Garuda memerlukan efisiensi. Tapi kalau efisiensi harusnya bukan memotong hasil kerjasama. Karena setiap travel agent itu kan memiliki kantor, memiliki kos, bahkan Pak yang lebih mulia lagi menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya setiap kami mendapat komisi dari Garuda itu juga berbagi kepada yang lain. Bukan cukup bosnya aja Pak. Bahkan insentif pun kita berikan sepenuhnya kepada karyawan ya, frontliner ya. Nah jadi kami berharap di direksi Garuda yang baru ini supaya mengembalikan semula ya komisi agen yang biasa kita dapatkan, bukan makin diciutkan Pak, seperti GOS misalnya. Garuda Online Sales itu sudah dibuat sedemikian rupa sistemnya, banyak yang bisa menjual Garuda,
dari situ. Lantas dipenggal dan sebagainya. Nah, menurut kami ini iklimnya sangat tidak bagus. Sementara dalam beberapa kesempatan, airline selalu mengatakan bahwa travel agent itu adalah mitra utama. Nah, oleh karena itu, Pak, ini apa yang saya sampaikan ini juga representasi teman-teman sebetulnya, Pak, ya. Nah, jadi kami sendiri untuk mengetahui dengan pasti posisi travel agent dengan airline itu, bahkan kami sudah mengundang ahli hukum untuk menafsirkan itu. Nah, kami mohon Garuda bisa meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang menurut kami kurang bersahabat dengan travel agent. Nah, itu Pak Garuda. Kemudian kami juga ingin menyampaikan apresiasi sebetulnya kepada Lion Air ketika maskapai lain pada mengurangin komisi, bahkan seperti Garuda, BUMN yang kami nggak sangka, tapi Lion masih mempertahankan 3%. Tapi sebetulnya itu turun juga. Kepada Lion juga kami harapkan bisa mengembalikan seperti semula. Karena dengan komisi yang 5% sampai 7% itu juga sebetulnya cost juga susah juga sebetulnya. Nah, jadi itu harapan kami, Pak. Sekarang pun sebetulnya jumlah yang agen itu juga tidak terlalu banyak lagi, yang konvensional. Jadi saya kira kalaupun dipertahankan komisi seperti yang lama, tidak terlalu merugikan pihak maskapai. Mungkin efisiensi bisa dipenggal di pos-pos lain gitu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya. Jadi permintaan pertama tadi ke Garuda supaya mengembalikan komisi seperti semula. Kemudian yang kedua ke Lion juga harapan seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau insentif itu bisa dikembalikan lagi. Dan komisi pengertian di sini sudah kami tanya pada ahli hukum bahwa tidak ada pembayaran di belakang. Begitu laku penjualan, komisinya langsung dapat dipotong. Kita mengenal namanya net to agent. Demikian Pak, mohon maaf jika tidak berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza silahkan Pak, langsung dijawab Pak, langsung ditanggapi Pak. Teman-teman tolong dibuka dulu mute-nya, Pak Pahlevi. Ya, Pak, ya, terima kasih Bapak sekali lagi atas nama manajemen Garuda Indonesia. Saya sampaikan dapat terima kasih dan apresiasi di mana Bapak telah bersama Garuda sejak awal. Namun dengan singkat saya coba menjawab tanpa ada yang harus saya sembunyikan. Kalau kembali lagi ke masa lalu, sekali lagi hari ini seperti yang Bapak Ibu pahami, bahwa channel distribution airline adalah partner kita yang juga mendukung keberlangsungan penumpang untuk bisa sampai transaksi jual beli tiket. Artinya kalau tadi kembali lagi komisinya seperti yang Bapak harapkan, saya yakin dan percaya hari ini kami Garuda Indonesia tidak bisa memenuhi. Mengapa tidak bisa memenuhi? Karena perlu Bapak Ibu bisa mengerti bahwa margin kita di Garuda adalah mungkin di bawah 2%. Kalau masih bicara ada margin. Hari ini Garuda Indonesia kan bicara margin lagi Pak, malah minus dari seperti Ibu Rita tadi coba menggambarkan bagaimana kesulitannya airline pada saat ini. Dan di tengah COVID ini ada beberapa flight kami yang harus berangkat dikarenakan moto kami adalah membawa penumpang pada tujuan yang memang harus kita hubungkan. Jadi sekali lagi Bapak dengan hormat bahwa margin airline hari ini itu tidak akan pernah lebih dari 2%. Bahkan saat ini dan sebelum COVID ini berlangsung, sejak Oktober 2019, margin kami sudah di bawah 0. Adapun Garuda bertahan hari ini adalah semata beberapa anak perusahaan yang mendukung selain penjualan tiket penumpang. Jadi dari penjualan tiket penumpang, kami bisa yakini bahwa itu tidak ada margin yang bisa kita bertahan hari ini. Jadi sekali lagi situasi kita hari ini memang memberikan pelajaran dan memaksa kita untuk
bisa bertahan sehingga apa yang Bapak harapkan bahwa suatu hari nanti kita bisa saling support. Namun kembali ke masa seperti yang Bapak sampaikan, saya bisa yakini hal itu tidak mungkin Garuda Indonesia lakukan kembali. Sekali lagi, ini semata bukan untuk memutus hubungan baik ataupun kerjasama yang telah terjalin. Namun situasi kondisi hari ini yang mengharuskan kita semua untuk bisa memberikan kontribusi, memberikan saling support. Ada beberapa pertanyaan seolah-olah dalam tanda kutip travel agent sangat dirugikan. Hari ini Garuda Indonesia, kalaupun pesawat kita putuskan berangkat dengan social distancing yang diharuskan oleh ketentuan pemerintah, kami tidak mendapatkan margin satu persen. Artinya hal ini kami lakukan semata juga melihat kelangsungan channel distribution kita dan juga ingin memenuhi permintaan penumpang, di mana saat ini penumpang berangkat dalam kondisi darurat, artinya ada beberapa kejadian yang satu keluarga berada di Jakarta, sedangkan orang tuanya meninggal di Pontianak. Dan hari itu kita tetap berangkat meskipun hanya 4 penumpang. Jadi kami terus melihat dengan kondisi yang sangat berat, tetap berupaya menghubungkan penumpang dalam kondisi-kondisi yang sangat prihatin. Jadi sekali lagi Bapak, kami ingin mengajak bersama kita bisa bahu-membahu. Tidak bisa kita hanya satu pihak, saya sebagai airline atau Bapak sebagai travel agent. Tapi kita sama-sama ingin bisa keluar dari kemelut ini, bisa memberikan yang terbaik kepada customer, kepada calon penumpang. Itu yang kita fokuskan hari ini, Bapak. Saya kira itu yang ingin saya jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, baik. Pak Malevi, saya akan bacakan juga pertanyaan ini. Apa upaya yang akan dilakukan Garuda dalam 6 bulan ke depan, Pak, sebagai national carrier untuk memenangkan pertarungan regional untuk mengembangkan destinasi dan mempromosikan potensi destinasi wisata? Mungkin itu, Pak. Dan juga ditanyakan, ini dari Ketua DPD Asita NTT nih, Pak. Garuda kapan nih masuk kembali ke Sumba, katanya, Pak? Baik, Ibu. Terima kasih. Saya sekali lagi seperti di awal bahwa Garuda Indonesia hari ini sangat memberikan apresiasi pada travel agent kami dan channel distribution kita hari ini terus berupaya untuk mengembangkan wisata-wisata destinasi lain di Indonesia yang memang kaya, dan ini hal yang selalu Garuda Indonesia membuat kalender of event di setiap destinasi bekerjasama dengan Tourism Board maupun Kementerian Pariwisata dan juga permohonan usaha menengah dan kecil ke depan untuk bisa sama-sama mempromosikan Indonesia. Jadi bukannya tidak mungkin, dan selalu kita terus mengupdate data-data yang Bapak Ibu berikan, dan juga dalam diskusi-diskusi maupun rapat-rapat ke seluruh stakeholder, kami selalu membuka diri untuk sama-sama memikirkan bagaimana ini bisa lebih berkembang lagi. Untuk 6 bulan ke depan, seperti yang saya sampaikan di awal, ketentuan yang harus kami patuhi kadang merubah di hari yang sama, sehingga terus terang ini adalah berat untuk Garuda Indonesia bagaimana menyiapkan pesawat, dan harus kita berangkatkan dengan kemampuan yang ada, namun situasional yang terjadi harus membatalkan penerbangan tersebut. Artinya kami juga sangat memahami bagaimana kepentingan penumpang hari ini sangat penting dengan keterbatasan waktu yang mereka telah siapkan rapid test bahkan PCR. Namun di satu sisi juga Garuda Indonesia sebagai carrier harus memastikan seluruh penumpangnya aman dan nyaman sampai ke tujuan.
tanpa ada pelanggaran-pelanggaran sedikit pun yang memang harus kita patuhi bersama. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Pahlevi atas jawabannya. Saya membuka kesempatan bertanya untuk Bapak Novi Nugraha. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Ketua Umum Asita, Pak Muhammad Pahlevi dari Garuda, kemudian Bapak Helmi tadi dari Lion Air ya, dan ya. Ibu Rita tadi sudah meninggalkan kita, pamit Pak. ya, Ya. pamit duluan ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, jadi kalau kita sebetulnya melihat beberapa pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman-teman ini ya, kalau boleh saya menyimpulkan sebenarnya begini, bahwa saat ini sebetulnya posisi kami travel agent dan maskapai itu tidak ada kejelasan terkait hak dan tanggung jawab yang dipikul masing-masing pihak. Kita mencontohkan bahwa terkait tadi masalah komisi saja. Masalah komisi ini sebenarnya kita tidak pernah memegang dokumen yang berapa sih komisi ini dan itu berlaku sampai kapan itu kita tidak pernah memegang dokumennya, sehingga sering sekali komisi itu sifatnya mudah berubah. Memang kalau tadi yang disampaikan Pak Siwon itu sebetulnya harapannya mungkin kalau saya baca adalah bukan harapan di kondisi saat ini, tapi harapan nantinya ketika industri penerbangan ini sudah pulih, komisi itu bisa kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Kalau misalkan mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, itu mungkin ada beberapa pertimbangan. Tapi kalau mungkin bisa dinaikkan lagi, itu akan sangat membantu kami dari travel agent itu untuk bisa bertahan. Karena memang kita sendiri juga pasti kan dalam melakukan usaha itu ada investasi yang harus dilakukan. Kalau sifatnya komisi itu berubahnya bisa sangat cepat, nah yang sangat mengganggu di sisi kami adalah bagaimana dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Tapi apapun itu, harapannya adalah hari ini kita bisa duduk bersama untuk memperbaiki tata niaga kerjasama ini sehingga lebih baik lagi, sehingga masing-masing pihak itu nantinya bisa menjalankan perannya itu dengan penuh tanggung jawab dan saling menguntungkan. Itu yang saat ini saya pribadi belum melihat itu. Kalau saya boleh jujur bahwa sebetulnya di permukaan hubungan antara travel agent dan maskapai itu seolah-olah harmonis. Tapi di dalamnya, terus terang karena kami ini sebagai travel agent itu mendapatkan keuntungan dari komisi, tentu saja banyak keluhan terkait penurunan komisi, dan itu sebetulnya memang harus menjadi perhatian kita bersama agar industri ini nantinya bisa berjalan secara beriringan. Dan itu yang harapannya, karena dalam diskusi sebelumnya, INAKA sudah membuka diri untuk memperbaiki tata niaga kerjasama, yang itu nantinya harapannya bisa dituangkan dalam bentuk suatu kerjasama sehingga masing-masing pihak ini terlindungi. Tidak seperti sekarang, kita mengajukan keagenan di airline itu rata-rata tidak ada perjanjian kerjasamanya, sehingga kita juga menjadi bingung. Contoh yang menjadi kebingungan adalah saat ini ketika kami ini didatangi oleh penumpang dan menanyakan uang refund-nya itu bagaimana, kita sendiri juga kesulitan dalam menjawab karena dana refund itu masuk ke dalam saldo agen, sedangkan saldo agen itu saat ini tidak bisa ditransaksikan. Nah, kalau tadi saya membaca ataupun mendengar dari Ibu Rita, itu sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap dana refund itu adalah maskapai seharusnya. Tapi di satu sisi kami ini kesulitan menjawab terkait bagaimana tanggung jawab kami yang seolah-olah dana refund itu sudah masuk ke saldo agent itu harus dikembalikan kepada penumpang. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin khusus kepada Pak Helmi. Tadi saya masih agak rancu, kan tadi disampaikan ketika ada kesulitan masalah refund itu bisa diuangkan. Nah, diuangkan ini apakah yang voucher itu bisa diuangkan menjadi bentuk tunai atau transfer? Apakah yang sudah terlanjur masuk ke dalam saldo travel agent itu dia bisa dipindahkan, di request untuk ditransfer langsung kepada penumpang secara tunai ataupun transfer? Demikian Bu Masrurah pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Novi. Silakan Pak Pahlevi untuk menanggapi dan Pak Helmi setelah itu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Novi Nugraha. Teman-teman, tolong dibuka dulu mute-nya Pak Pahlevi.
Pak Fahlevi, coba dari Bapak di unmute, Pak. Mungkin Pak Helmi dulu, Pak. Mungkin Bapak bisa menanggapi dulu, Pak, sambil kita teman-teman tolong Pak Helmi dulu di unmute. Oke, silahkan, terima kasih Pak Novi atas pertanyaannya mengenai proses refund di Lion Air, bahwa kami itu selama ini membantu untuk dikembalikan ke top up saldo di masing-masing travel agent. Dan untuk yang Bapak sampaikan untuk ditransfer kepada penumpang, itu perlu kami kami koordinasikan dulu dengan finance, karena di beberapa daerah hal itu belum dilaksanakan. Yang sudah kami laksanakan adalah pengembalian refund untuk dikembalikan secara top up ke saldo travel agent. Itu saja. Mungkin untuk case-case tertentu yang kita secara case by case nanti bisa disampaikan by email, yang nanti akan saya sampaikan alamat email saya ke Ibu moderator. Demikian, ya, Pak. Baik. Pak Helmi mungkin bisa di-chat Pak emailnya Bapak, jadi semua teman-teman bisa membaca email Bapak, kalau Bapak tidak keberatan, Pak. Oke, sambil chat ya, Bu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak Fahlevi, apakah sudah bisa di-unmute, Pak Fahlevi? Teman-teman, saya juga mau menginformasikan ternyata Mr. Yarupnya sampai saat ini tidak bisa bergabung dengan kita karena device mereka tidak memungkinkan untuk bergabung dengan Zoom. Dan Ibu Dona dari AirAsia juga kesempatan terakhir juga tidak bisa bergabung dengan kita. Saya akan membuka pertanyaan lanjut itu dari Ibu Debbie. Ibu Debbie, silahkan. Dibuka, Bu? Sudah dibuka itu mute-nya? Ibu Debbie dari Bayu Buana. Iya. Silahkan, Bu. Makasih ya, Mas Surat. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Pertanyaan ini saya mau ajukan kepada Pak Helmi terkait refund yang sekarang berlangsung ya, Pak Helmi. Kan tadi Bapak bilang ada yang di top up, kebanyakan di top up. Tapi yang kami ini kan sekarang ini juga ada yang berupa voucher, Pak, atau IMD. Kemudian voucher-voucher tersebut juga tidak ada email masuk kepada kami seperti airlines lain yang kami bisa tahu bahwa nomor tiket sekian sudah di-refund dan sudah bisa dikembalikan berupa IMD. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kalau misalnya itu berupa voucher atau IMD, voucher tersebut itu kan juga harus digunakan oleh nama yang sama. Nah, travel agent ini kan juga dibagi atas dua ya, Pak. Ada yang leisure, ada juga yang corporate. Yang sekarang ini mungkin yang akan berlangsung adalah corporate sekarang ini. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau nama yang bersangkutan itu adalah tamu-tamu dari corporate tersebut yang diundang pada saat kemarin-kemarin itu yang akhirnya cancel karena ada COVID ini. Apakah kita harus minta surat kuasa atau surat segala macam yang untuk membuktikan bahwa voucher itu atau IMD tersebut bisa dipindah tangankan? Sebenarnya sih Pak lebih baik kalau boleh saya sarankan ya Pak ya sedikit aja mengenai refund ini, lebih baik semuanya masuk ke dalam top up. Yang dikonsenkan oleh airlines adalah supaya, maaf ya Pak saya sedikit terbuka, uang itu jangan sampai keluar gitu ya Pak ya. Jadi IMD atau voucher dan top up itu kan uangnya tetap ada di Lion Air. Kalau misalnya dikembalikan lewat IMD atau voucher, itu yang kesusahannya di travel agent Pak. Kita akan susah, misalnya ada juga beberapa corporate yang orangnya ada di site, yang kita nggak bisa minta segala macam, Pak. Misalnya kayak di Freeport yang di pedalamannya itu juga mereka mau bikin surat kuasa atau segala macam, itu akan menjadi kesusahan tersendiri untuk mereka. Dan akhirnya IMD itu mungkin ada validity-nya atau apa segala macam, bisa jadi hangus dan travel agent juga tidak bisa dikembalikan kan uangnya. Jadi lebih baik kalau misalnya itu lebih baik di top up, Pak. Jadi top up itu kita bisa gunakan untuk kapan saja. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Sura. Ya. Silakan Pak Helmi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke Bu, tadi dari
DPD Asita mana Bu ya? Jadi tadi Bu Debi dari Bayu Buana. Oh, Bu Debi. Oke, baik Bu Debi. Bu Debi mohon bisa di email ke saya ya. Tadi saya sudah chat alamat email saya. Di rekap ada berapa nilai yang Ibu sudah hitung mengenai pembatalan tersebut. Nanti kami bantu untuk finance. Ibu kan wilayahnya di Jakarta Raya. Untuk nanti kami bantu untuk follow up untuk bisa dikasihkan solusi yang terbaik yang tadi seperti Ibu bilang, untuk di top up ke saldo. Karena kan klien Ibu kan kebanyakan yang kami tahu beberapa agent itu adalah corporate besar, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Jadi mungkin bisa di email dulu Bu ya, nanti ke kami, nanti insya Allah saya usahakan terbaik. Baik, terima kasih Pak Helmi. Pertanyaan terakhir, saya kasih kesempatan ke Pak Heri untuk mengajukan pertanyaan. Teman-teman tolong dibuka mute-nya Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, tapi kelihatannya, terima kasih Bu. Untuk Pak Levi belum bisa mungkin ya? Iya, tadi kita coba unmute, tapi beliau... Ya sudah. Tapi apa? Kita coba lagi. Ya, bisa diwakilkan ya kepada Pak Helmi atau apa sama saja. Atau teman-teman dari Garuda yang lain ya yang hadir hari ini. Ya. Garuda yang lain atau siapapun yang mendengar. Jadi ya sedikit saja. Justru saya mengajak ini semua, kelihatannya masalahnya kan rumit ya, komisi bagaimana ngitungnya, atau mungkin airline menghitungnya dari satu sudut terus. Sehingga lupa mungkin ada sudut yang lain yang sebetulnya bisa, akan tetapi mungkin perlu dibicarakan. Jadi kalau kita oke lah, sekarang apapun katakanlah. Kalau tadi Mas Novi bilang ini dalam kondisi normal ya. Kalau dikatakan bahwa kita sudah tidak ada untung, sudah rugi ya, sudah paling margin 2% itu pun dikasihkan penumpang. Oke, kita tidak minta komisi ke airline, tapi tolong dibantu. Upkan 2% tuh ke penumpang. Jadi artinya sebetulnya penumpang yang bayar komisi itu. Akan tetapi penyakitnya selama ini tiket 1 juta, 2% kecil sekali, 2% dari harga 16.000. Itu penumpang tidak ada masalah sebetulnya. Akan tetapi setelah ribuan tiket atau jutaan seat itu masuk ke airline, dan sebelum dibagikan mungkin melihat itu jumlahnya banyak. Jadilah itu jadi harga milik itu milik airline. Jadi maksud saya, ayo, sekarang berapa harga yang Anda minta? Kan begitu. Katakanlah rute itu, oke, 1 juta sudah, 1 juta fix. Dalam keadaan normal. Ya. Tambahkan 2%. Harga itu menjadi 1.020.000. Oke, saya kira penumpang tidak ada masalah, tapi janji itu 20.000 itu milik, tolong disalurkan kembali ke agen untuk biar kita bisa hidup dan kita bisa melanjutkan hubungan dengan lebih seimbang begitu. Ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih Bu, itu aja. Ya, baik. Pak, teman-teman, kita masih belum bisa unmute Pak Levi. Mungkin Pak Levi bisa unmute langsung dari device-nya, Pak. Langsung dari handphone-nya, Pak. Bisa di-unmute, Pak. Oke, Pak. Tadi sudah bisa unmute. Pak, coba di-unmute dari handphone Bapak. Silakan, Pak. Ya. Saya baru selesai sholat. Pak Levi? Sampaikan, ya. Suaranya, Pak? Ya. Maaf, saya baru selesai sholat. Saya izin sholat. Barusan saya kirim, sebelum saya sholat, saya kirim message di grup ini. Saya izin tinggalkan sebentar untuk sholat. Maaf, pertanyaan terakhir, jujur saya nggak mendengarkan. Gimana Ibu? Pertanyaan terakhir tadi masalah itu Pak. Kalau seandainya memang Garuda menerapkan komisi itu kan dari satu sisi ya Pak. Tetapi sebenarnya kan komisi ini kan dibayar oleh penumpang Pak kepada kami, kepada travel agent. Nah, apakah memungkinkan untuk Garuda untuk menaikkan harga itu, tetapi itu komitmen dikembalikan kepada travel agent agar kami juga bisa tetap terus hidup gitu, Pak untuk ini. Kemudian pertanyaan lain tadi dari Mas Novi tentang masalah perjanjian Pak. Apakah memungkinkan ataukah ada rencana dari Garuda Indonesia untuk memperbaharui perjanjian-perjanjian dengan travel agent ke depannya, Pak? Baik, saya coba menjawab. Untuk komisi itu jika adanya di harga tiket, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk rute domestik kita semua dibatasi oleh ketentuan pemerintah, di mana tarif batas atas itu adalah maksimal titik yang memang harus kita cantumkan dalam tiket. Ini akan menjadi hal diskusi yang saya kira tidak sesimpel itu, karena sekali lagi persaingan hari ini ada kompetitor lain dan pada akhirnya penumpang atau calon customer akan memilih
Namun saya kira ada sisi lain yang mungkin bisa kita diskusikan bagaimana calon penumpang itu mendapatkan layanan dari travel agent dan para penumpang itu dikenakan service charge yang disepakati antara travel agent dengan calon penumpang. Saya kira itu hal yang sama-sama bisa kita diskusikan sehingga airline seperti Garuda hari ini tidak perlu keluar dari apa aturan pemerintah yang harus kita taati, tapi di sisi lain pelayanan yang diberikan oleh para travel agent itu juga bisa dipilih oleh calon customer Garuda ataupun penerbangan yang lain. Saya kira itu yang ingin saya jawab. Yang kedua tadi apa ya, Bu? Untuk masalah perjanjian, Pak, apakah Garuda ada nanti berpikir untuk kita memperbaharui perjanjian, karena selama ini banyak sekali perjanjian-perjanjian dengan agen itu yang sudah tidak berlaku atau mungkin sudah tidak konsen lagi di sana itu, Pak? Ya, saya kira mekanismenya masih tetap para branch office atau kantor cabang Garuda di seluruh Indonesia bisa mengkomunikasikan ini yang memang ketentuannya sama dimanapun Bapak Ibu berada. Artinya kontrak kerjasama tentu disepakati kedua belah pihak dan hal ini bisa Ibu Bapak akses berbagai media Garuda hari ini yang bisa menginformasikan itu. Untuk lebih detail, kita juga punya customer service yang bisa menjawab. Namun yang lebih penting, kita juga masih memiliki beberapa kantor cabang di hampir semua destinasi Garuda Indonesia. Saya kira peluang untuk ada pembaruan ataupun ada ketentuan-ketentuan lain, tentu hal ini sangat dinamis. Saya kira itu Ibu yang ingin saya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Levi, terima kasih Pak Helmi. Saya akan kembalikan untuk mengakhiri diskusi kita. Saya akan meminta Ibu Ketum, Ibu Dr. Endrusniati untuk menyampaikan conclusion remarks-nya. Silakan, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Levi, Pak Helmi, Bu Rita. Sangat bahagia saya mendengarnya. Mudah-mudahan saya sebagai Ketua Umum sudah memberikan solusi-solusi dengan adanya percakapan ini, dengan adanya bincang siang ini. Tadi Pak Levi, terima kasih Pak Levi Pak Levi sangat membuka diri untuk berdiskusi untuk kedepannya. Ini sangat berterima kasih karena ada pepatah, kalau ada kesulitan pasti ada kebaikan. Disinilah kita dengan mudah bisa berkomunikasi dengan Garuda, Lion, dan Ayata. Mudah-mudahan ini langsung kita follow up, Pak. Yang tadi intinya dari keseluruhan Bapak bisa lihat hampir 60-70% anggota Asita lah yang berjualan untuk tiket ini. Termasuk yang tadi alhamdulillah di setiap provinsi. Makanya juga ada tadi Pak NTT, Ketua NTT, Bu Ketum tolong coba ngomong sini. Sudah saya, Ibu kan mewakili. Jadi saya kalau bicara mewakili seluruh Pak pengurus-pengurus 34 provinsi, karena masing-masing ketua DPD-nya ada ketuanya dan anggota dari masing-masing provinsi itu mengadu ke ketuanya, dari ketua provinsinya mengadu ke ketumnya. Dan tadi terima kasih sekali lagi juga kepada untuk masalah komisi, terima kasih tadi sudah dijelaskan, itu betul-betul kita diskusi Pak di grup dan hari ini juga ada pencerahan, mudah-mudahan tadi kita berdiskusi lagi dengan pencerahan Bapak dan kita next-nya kita juga akan berdiskusi lagi dengan Bapak. Terus terima kasih tadi kepada Pak Helmi, clear, alhamdulillah Pak, refund untuk yang nanti sampai seluruh provinsi Bapak udah kasih email dan kemudian Bapak tadi juga bisa bantu direct. Saya juga sebetulnya sudah menjelaskan Pak Levi dan Pak Helmi, Garuda dan Lion Air, juga airline-airline lain seperti Citylink itu sangat welcome. Dan saya sudah sampaikan seperti yang Bapak sampaikan. Silahkan, mari kasih data. Saya sebagai Ketua Umum bertanggung jawab. Dan saya tahu Garuda, Lion Air sangat membuka. Dan tadi siap menjawab. Tadi selain Bapak kesibukannya yang Pak
Pak Levi tentu kesibukannya dengan Pak Ardike, dengan yang lain, tadi Pak Fahmi, dengan Pak Helmi juga anytime. Jadi saya sudah sampaikan, jadi di sini dibuktikan dengan teman-teman seluruh anggota Asita bahwa maskapai betul-betul welcome. Jadi kalau ada permasalahan kita bicarakan dan alhamdulillah ada solusinya. Dan tadi untuk yang terakhir ada pertanyaan JDS yang ditanyakan oleh kepada Ibu Rita tadi, itu nanti untuk JDS mungkin kita juga memang ada charge atau biaya-biaya yang ditimbulkan. Nanti saya juga atur untuk kita bincang bisnis dengan JDS. Besok pun setiap hari, supaya diketahui setiap hari Senin ini Saber tuh datang untuk berkomunikasi untuk tadi membuat online. Terima kasih lagi, saya sangat menghargai dan terima kasih waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Asita dan teman-teman pariwisata di seluruh Indonesia, kita sudah tiba di ujung acara dari perbincangan kita hampir 2 jam ini. Memang permasalahan yang terjadi di airline dan terjadi di travel agent atau biro perjalanan ini sendiri sangat kompleks. Dan kita tidak mungkin menuntaskan pembicaraan itu dalam rentang waktu 2 jam ini. Kami di Asita sendiri sebelum acara ini sudah mengadakan beberapa FGD untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan kami juga minggu lalu sudah juga berbicara dengan regulator pihak pemerintah dari Kemenhub. Dan kami juga berbicara secara dari segi hukumnya dengan ahli hukum dari UGM, Profesor Ninjo. Tetapi apa yang kita kerjakan itu semata-mata adalah untuk memperbaiki tata niaga bisnis kita ke depan. Bagaimana bisnis ini tetap berjalan, tetap memberikan win-win solution, baik bagi airline dan juga bagi biro perjalanan wisata. Karena seyogyanya itulah fungsi kami sebagai intermediaries. Nah, kami berharap teman-teman walaupun waktu yang singkat ini, dan saya juga mohon maaf tidak bisa membacakan semua pertanyaan teman-teman, tidak bisa membuka semua mute-nya teman-teman untuk berbicara langsung dengan Pak Pahlevi dan Pak Helmi atau Bu Rita yang tadi. Dan saya juga mohon maaf ternyata Mr. Yaruf yang sedianya hadir, beliau punya masalah untuk koneksi ke Zoom karena IPH tidak memberikan izin karena untuk alasan security. Dan Ibu Dona juga kebetulan juga last minute beliau cancer. Tapi insya Allah kita juga akan membuat pertemuan-pertemuan lanjutan, baik di Bincang Bisnis Asita ataupun mungkin pertemuan yang lebih konkret, yang lebih nyata untuk duduk bersama antara BPW, Asita dengan airline-airline. Dan kami berharap teman-teman semua dari seluruh Indonesia terus memberikan masukan-masukan kepada kami di DPP Asita, baik pengurusnya ataupun langsung kepada Bu Ketum. Anda bisa sampaikan sarannya di bincangBisnisAsita@gmail.com. Insya Allah kami akan menampung semua masukan-masukan dari teman-teman. Bagaimanapun kami di Asita punya keterbatasan, tetapi keterbatasan itu tidak membuat kami berhenti untuk memberikan yang terbaik bagi semua teman-teman Asita di seluruh Indonesia. Jangan lupa teman-teman, setiap Sabtu kami hadir untuk acara Bincang Bisnis Asita dengan topik yang beragam bermasalahan dengan bersinggungan dengan Biro Perjalanan Umum. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad R. Pahlevi yang sudah bersedia hadir bersama kami, memberikan pencerahan, memberikan masukan-masukan sehingga masalahnya yang terjadi itu terang benderang di antara kita. Begitu juga dengan Pak Muhammad Helmi dari Lion juga yang sudah banyak memberikan penerangan juga dan kesediaan beliau untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman seluruh Indonesia, terutama berkenaan dengan masalah refund dan bentuk voucher. Mudah-mudahan Pak Helmi tidak berkeberatan, nanti akan banyak teman-teman yang kirim email ke Bapak berkenaan dengan masalah-masalah mereka, tapi intinya kami di Asita siap untuk melanjutkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik, baik dengan Lion Air maupun dengan Garuda ke depannya. Demikian teman-teman, acara hari ini kita sudahi. Saya sekali lagi Mas Sulaiman Mijal mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua bergabung di acara ini. Dan sampai berjumpa di acara Bincang Bisnis Asita episode berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helmi, apa kabar Hel? Terima kasih. Jack. Hebat Jack. Thank you Jack. Kabar bos. Baik Jack, tenang ya.